Qala rahimahullah. Yang pertama ini man berarti wong ya. Wa idza tada'lan ing dalam nalikane dadi ngawiti sapa wong, wa idza tada'lan ing dalam nalikane dadi ngawiti sapa wong. Fi syai'in ing dalam suwiji-wiji. Fi syai'in ing dalam suwiji-wiji qala mangkang ngucap sapa wong, ngucap bismillahirrahmanirrahim. Ketika memulai segala sesuatu maka dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lagi kunci-kunci khamsun man kunna fihi sa'dun ya. Khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. 5 kunci apabila dimiliki oleh seseorang maka dia akan selamat, akan bahagia dunia dan akhirat. Oh, di antara apabila memulai segala sesuatu maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih an Abi Hurairah diceritakan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu sallallahu anhu maring Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah. Nanti kae qala wis dawu sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin bi balin la yudau fihi bihamdillahi wa huwa aqta. Bihamdillah wa bismillah. Bihamdillahi wa bihamdillah ya. Kullu amrin saben-saben perkara dibalin. Kullu amrin saben-saben perkara dibalin kang anduweni jantung oposi kullu amrin yang mempunyai penting arti dibalin bal arti jantung. Arti apa? Sesuatu yang penting, yang bernilai, yang berharga, dulu hal yang sepele. La yudau kang ora den kawiti oposi kullu amrin, la yudau kang ora den kawiti fihi ing dalam kullu amrin, la yudau kang ora den kawiti fihi ing dalam kullu amrin opo. Kok bihamdillahi mestinya bismillah ya, mestinya bismillahirrahmanirrahim. La alahu bismillah ini kok bihamdillah ya. Mau lagi terangkan bismillah gitu. Idza tada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Otomatis nglangsir hadise kullu amrin bibalin la yudau fihi bismillah. Sebab riwayatnya ada 2. Kullu amrin bibalin la yudau fihi bismillah, kalau kullu amrin bibalin la yudau fihi bihamdillah. Paham belum? Sementara kita lagi membahasnya idza tada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Ketika memulai sesuatu maka mengucapkan bismillah. Paham belum? Berarti otomatis kan nyambung supaya ada sambungannya. Ini mestinya bismillah. Allah alam. Sedikit tiba gampang bayar. Ambil nyambung ya. Bismillah kalau bismillahirrahmanirrahim. Tadi bihamdillah ganti bismillahirrahmanirrahim baik. Coba beriwayatkan loro. Jawab kullu amrin fa huwa maka tadi kullu amrin iku aqta'u buntung apa kullu amrin. Iku aqta'u buntung artinya kurang barokah. Akhrajahu ngetokake ing hadits kullu amrin bibal sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Ketika memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim nandakan kita wis duwe apa namanya itu harta yang berharga
Sebab 5 hal yang apabila dipegang, siapa yang memiliki wis bakal beja dunia akhirat, bakal seneng dunia akhirat. Di antara itu ketika memulai sesuatu terus diawali bismillah, bakal hasil dari pekerjaan tadi akan maksimal, barokah maksimal, hasilnya maksimal, segala maksimal. Tapi lamun diawali karo bismillah, pada bae karo buntung, tangan buntung, sikil buntung, kuping buntung. Ya lah kerjain kowe. Artinya apa? Hasilnya tidak maksimal, barokahnya pun berkurang. Paham dulu? Jadi ketika kita memulai segala sesuatu yang baik, tur bernilai, awas, bukan sesuatu yang bersifat rendah, bersifat sepele, tapi penting terus ada nilai. Maka mulailah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buang tembelek aja macam-macam bismillah. Sebab tembelek walaupun barang penting ya, bersihkan najis kan, betul nggak? Tembelek kan najis, kita sucikan, dibuang tembeleknya, buang ke kotor, itu kan bagus, penting. Tapi termasuk bukan sesuatu yang berharga. Aja macam bismillah maning. Guys, paham? Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza afrata yang dalam nalikane keblacut copo wong. Wa idza afrata yang dalam nalikane keblacut copo wong. Minhu saking wong apane dan dosae. Ketika sudah melampaui batas dalam berbuat dosa, terlanjur berbuat dosa, ai aksara tegese wis ngakehaken sapa wong dan ban ing dosa, sadiron kang metu dan ban metu minhu saking wong. Jawab idza qala maka ngucap sapa wong ngucape astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfiru nyuwun pangapura sapa ingsun. Astaghfiru nyuwun pangapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al azim kang agung sapa Allah. Wa atubu lan balik sapa ingsun tobat. Tobat itu adalah arti tabai pada karo balik. Arti kembali, dari arti akses kembali. Sebab wong itu bakal nglakoni dosa, maka ada jarak antara dia dengan Allah. Paham belum? Ketika kita berdosa, ada jarak antara kita dengan Allah. Jadi kalau Allah itu dekat, kitanya sendiri yang membuat sekat. Paham belum? Allah itu dekat, kitanya yang membuat sekat. Apa sekat itu? Dosa. Ketika berdosa maka ada sekat yang menghalangi kita dengan Allah. Semakin banyak dosa maka semakin banyak sekat pula, semakin tebal yang menjadikan kita jauh dari Allah. Kalau Allahnya nggak jauh, Allah itu dekat. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Mungkin kita dewek kan gawe sekat, Allah dekat, kita lah yang membuat sekat. Coba lah kita yang digawe sekat si para karo Gusti Allah. Sekejap nyata ngomongannya bakal ngomong para karo Gusti Allah sih. Kenapa? Kita yang digawe sekat, kita yang digawe aling-aling, kita yang digawe penghalang, kita yang tidak membuat jarak dengan Allah. Ulama ketika berdosa maka langsung beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, taubat. Artinya taubat, kita kembali mendekat pada Allah sesudah kita menjauh. Paham deh? Itu setelah kamu menjauh, kita dia menjauh. Atau secara hakikinya tetap dekat tapi ada sekat ya, ada pembatas antara kita dengan Allah, ada jurang pemisah antara kita dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipaham? Langsung istighfar, langsung taubat. Oleh syarih wa antum bulan taubat suci kembali suci lillahi maring Allah. Qala syarih an Anas bin ceritakan sang sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah Gusti Allah maring Anas bin Malik. Qala ketika sapa Anas bin Malik. Qala isna sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu waktu kanjeng Nabi hijrah di Madinah. Tahun bisalah umurnya antara 10 tahunan. Umurnya antara 10 tahunan kalau tidak salah dalam riwayat itu ya. Mboke wong beli duwe. Mboke wong beli duwe. Kanjeng Nabi itu banyak yang memberikan penghormatan kanjeng Nabi.
Kang duwe jeruk ibaratnya ngupai jeruk ngirim Kanjeng Nabi ya. Kang duwe apel ngirim apel, duit ngupai duit, klambi ngupai klambi ya. Kang duwe tanah ngupai tanah. Kanjeng Nabi gitu apa celak. Bareng wong teu Anas bin Malik duwe Kanjeng Nabi batur si pada bisa ngupai sampai segala hal, duit bisa ngupai pakaian, bisa ngupai tanah. Lamun sakine mungkin bisa ngupai mobil, ngupai motor, lamun zaman sakine. Bareng Nabi dia apa-apa pengen ngupain sampean. Dari cengke anak itulah kacung Anas cenggu sampean. Cekap dia apa dari sampean. Paham belum? Jadi Anas bin Malik sejak kecil sudah diserahkan oleh ibunya untuk Kanjeng Nabi. Mulanya banyak meriwayatkan hadis sebab sing cilik wis dinaknani Kanjeng Nabi, pakar Kanjeng Nabi dan digemblek sekali cilik Kanjeng Nabi Anas bin Malik. Sing jiloro karo Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali sudah sekali Kanjeng Nabi sebelum hijrah, maka Anas pada saat Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah. Paham? Oh, jadi Anas bin Malik. Guru Imam Ar-Rabi. Ya, Anas bin Malik guru Imam Ar-Rabi. Imam Ar-Rabi guru Imam Malik bin Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wisdau sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beri penjelasan Nabi ala eling-eling. Adul dulu doakan sampai isun kom ing sira kabeh. Ala daikum ing atase penyakit sira kabeh wa dawaikum lan pira-pira obate sira kabeh. Awas tak rodokaken nih penyakit sira sekaligus obate. Jar Kanjeng Nabi ya. Akan saya tunjukkan, awas ingat akan saya tunjukkan penyakitmu sekaligus obatmu. Jar Kanjeng Nabi. Inna da'akum setuhune penyakit sira kabeh, virus sira kabeh iku adzulmu dosa. Penyakit yang membahayakan itu dosa. Penyakit yang membahayakan itu dosa. Corona, dia penyakitnya paling cuma watuk, bengek, paling lihat watuk, bengek, sesak napas. Lalu dia penyakit bawaan, insya Allah gelis waras. Dia penyakit bawaan, bablas. Paham ya? Lamun beli dia penyakit bawaan paling 14 hari kena Covid, waras virus corona. Tapi yang dia penyakit bawaan, ya bablas. Tapi ikhlas ridho, penyakit mau bukan penyakit hakikinya, tapi itu adalah anugerah dari Allah. Oleh pahala. Tapi bahkan dosa. Paham enggak? Bahkan dosa karena awak kita sehat, jebule dalam maning remuk bembek binasa dalam maning ikut dak hukum penyakit sira kabeh dari Kanjeng Nabi. Bisa paham? Bisa paham enggak? Jadi bahkan virus-virus kangen sih sebenarnya secara sepintas adalah virus penyakit, tapi secara hakiki lalu bisa ditelusuri itu adalah kesempatan dari Allah, itu adalah peluang dari Allah untuk berbuat, untuk memberikan jalan pahala. Mungkin kita ya nekat, juga sakit, penyakit berarti jalannya justru mempai ganjaran. Terus bakal bukan kita pengennya gering bela, kalau sengaja, wah ya salah juga. Sebab ternyata Allah pun menyiapkan jalur bukan dari sekedar sakit, dari jalur sehat pun Allah memberikan peluang jalan pahala. Oh, sebab karena perintahnya wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kau jerumuskan dirimu pada kerusakan. Jadi aja pada nekat, mulai musim penyakit. Kalau kita sombong, nggak takut dengan Covid, nggak takut dengan penyakit, ya sombong bakal orang itu. Ketika terkena, maka jangan ditakuti. Paham nggak? Ketika terkena jangan ditakuti. Ketika belum terkena harus dihindari karena ada perintahnya. Sebab nanti berbeda dengan kondisi tubuh sehat dengan kondisi tubuh sakit. Dalam beramal beda lagi. Wah, namanya keterangannya. Wasihataka qabla nikah, ada perintah khusus apa? Makalah yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penyakit yang sejati adalah al-dzunub, dosa. Paham dari Nabi. Wa dawa'ukum dari obat sira kabeh wal istighfaru, nyugunaken pangapura iku ala istighfar nyuwun pangapura. Obat istighfar lakamaning. Jadi jangan biarkan dosamu itu menggerogoti tubuhmu, menggerogoti jiwamu, menggerogoti hatimu, menjadikan dirimu sedikit demi sedikit binasa dan rapuh,
rusak. Jadi cepat diobati. Apa obatnya? Al-istighfar. Bisa dipaham? Minta ampunan pada Allah. Gitu. Rawi ceritakan ing hadis ala adullukum ala daikum sapa Dailami Imam Ad-Dailami. Wa an Ibnu Abbas dan ceritakan saking sahabat Ibnu Abbas. Radhiyallahu muga-muga itu sapa Allah Gusti Allah memaring Ibnu Abbas. Ibnu iku isi Abdullah, Abbas sahabat Abbas lan nganggo anhuma. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas, ngendikane qala wis dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe priben man utawi sapane wong iku laziman netepi sapa man. Netepi al istighfar ing istighfar menggunakan tangan pura. Ja'ala maka bakal dadiakan sapa Allah Gusti Allah. Ja'ala maka bakal dadiakan sapa Allah Gusti Allah lahu kadhe siman min kulli dzikin. Saking saben-saben kerupakan maf'ule ja'alae dadiakan makhrajan ing panggonane metu. Makhrajan ing panggonane metu. Wa min kulli hammin nan saking saben-saben prihatin kesedihan. Wa min kulli hammin nan saking saben-saben prihatin kesedihan. Farojan ing kejembaran. Wa razaqalan bakal ngerizki sapa Allah. Wa razaqalan bakal maringi rezeki sapa Allah ing man. Min haitsu saking sekirane dalan. Min haitsu saking di panggonan layak tasi bukan ora dadinya nasopoman. Oh, awas dari kanjeng Nabi man lazimal istighfar sapat mis membiasakan istighfar aja pokok istighfar ya Allah astagfirullah ampurakullah ya Allah minimal bisa terus baik kamu benar ada kurang istighfar pengen sugi istighfar gampang pengen sukses istighfar pengen pinter istighfar pengen apapun istighfar ya paham deh. Apa nih ayatnya kayak apa deh? Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin dan seterusnya ya. Jalurkan pengapuran Gusti Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil alaikum midrara kang mau diudat bakal mudun udat mancur. Ayatnya lawan bisa layak tidak apa Quran ada tegen yursil alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin Allah akan memberikan anak apa harta anak wa yumdidkum bi amwali wa banin jadi video anak-anak istighfar kan ate pengen sudi istighfar kan ate saya pikir jerkan Nabi priben man lazimal istighfar, siapa yang biasa istighfar, terus saja bosan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja, Allah akan membuat segala kesulitannya, Allah akan membuatkan jalan keluar untuk segala kesulitan dia. Paham ya? Kesulitan-kesulitannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan ada yang lagi puyeng kalau dipikir belangnya stres, coba istighfar kan hati. Plong bae ada jalan sebut Allah. Terus wa min kulli hammin faraj, segala kesedihannya akan lapang, akan hilang. Warzaqhum min haitsu la yahtasib, akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak bisa diduga, disangka-sangka. Karena kadang-kadang akeh ulama-ulama hikmah, kula jadi anak-anak pripun wis istighfar bae dan sewu. Teka maning wong, assalamualaikum waalaikumsalam. Punten Pak Yai apa kula tuh saya macet pengen sukses ya wis istighfar pun sewu gampang aja istighfar paling teka maning pripun kulaku anggur-anggurku kering diwaras-waras istighfar pun sewu wis segala kunci lamun misale gal wong dijajah istighfar ping sewu misale paling sedikit ping 1 sedina insyaallah segala permasalahan mereka akan satu persatu diatasi wis paham lho iki jare hadis Kanjeng Nabi mau jare ayat itu jelas yursil sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan menurunkan hujan
mencurahkan hujan, yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan menganugerahkan harta, menganugerahkan anak kepada dia. Gampang. Jadi hadis ini kene ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhraja. Segala kesulitan akan diberi jalan keluar oleh Allah. Min kulli hammin faraja. Dari kesedihan akan ada kelapangannya. Razaqahum min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari sisi yang tidak pernah diduga sama sekali. Mulanya bakal pengen oleh rezeki yang tak terduga, kita aja jangan pernah menduga-duga. Paham? Yang sering kita itu sering menduga-duga dalam rezeki dewek. Sering kita menganalisa jalan rezeki kita sendiri. Sering kita itu memanage jalan rezeki kita sendiri, mengatur jalan rezeki kita sendiri. Jadi kita terikat dengan apa namanya? Ada yang skenario kita dewek, gustol kang bisa skenario, gustol kang maha hebat. Jadi bakal pengen buru rezeki yang tak terduga-duga. Jangan pernah ada dalam pikiran kita itu adalah menduga datangnya rezeki. Tenang baiklah, bocah pun bakal bayar. Tenang baik bakal metu arisan. Tenang baik motor bakal payu. Tenang baik. Ya itu bukan rezeki yang tak terduga. Paham itu? Jadi ini sebenarnya ketika kita hidup menjalani hidup sesuai tugasnya, waya dagang-dagang, waya kerja-kerja, waya yang memacul-macul, waya ngaji-ngaji, waya mulang-mulang, waya pikiran-pikiran, waya nulungi wong. Kue rezeki yang tak terduga ini yang disebut datang. Padahal kita sebenarnya kita menduga sendiri. Ngamalakan izin anawal puasa telung dina ping telung kali. Bakal wis puasa maning sangang dina berturut-turut supaya apa? Supaya kowe akeh tamu pada teka pada nyalam. Nah, berarti kita menduga deh. Nyata tamu teka langsung ngopai salaman. Paham? Nyata tamu teka langsung ngopai nyalam. Udah degen boten. Karena kita sudah menduga sendiri. Dari bakal penol rezeki yang tak terduga, jangan pernah menduga kita gitu. Paham lho? Jadi cocok kita. Sering kita memanage rezeki kita dewek, ngatur rezeki kita dewek, jadi betul kita kalau pengen rezeki disirah ngatur siap, bukan apa jadi sirah. Sudah paham? Min haitsu la yahtasib. Terus rawahu menceritakan hadis man lazimal istighfar sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wa Nabi Bakar As-Siddiq dan ketik. Wa Nabi Bakar dan diceritakan saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Alaikum netepana sapa sira kabeh teruskanlah. Alaikum teruskanlah. Jadi apa lakukanlah. Biasakanlah. Ai ilzam terus. Bila ilaha illallah kelawan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah kang kira-kira ning cangkem iku wis biasa, ning atiye terpatri kuat. La ilaha illallah cangkeme doang. Seperti yang diterangkan kemarin-kemarin. Pirang-pirang orang ucap la ilaha illallah tapi bukan atas dasar iman. Seperti kisah-kisah waktu peperangan zaman dahulu, kali bacoke bae, sudah la ilaha illallah bisa dibacoke. Iku la ilaha illallah untuk tameng enggak. Jadi la ilaha illallah kan betul-betul terpatri dalam hati. Jadi menetap dalam hati ning cakem ya biasa la ilaha illallah. Beli kudu apa? La ilaha illallah tidak harus diikat di kepala, tidak. Tidak harus dibikin bendera dikibarkan, tidak. La ilaha illallah adanya di hati kita. Paham? Alaikum itu sudah menetap di hati kita, kuat. La ilaha illallah di hati kita dan sudah ada di lidah kita. Tidak harus ketika butuh la ilaha illallah, enggak. Percuma bakal la ilaha illallah hanya didatangkan sewaktu-waktu doang. La ilaha illallah itu sudah tidak harus diwakili dengan bendera, tidak harus diwakili dengan ikat kepala, tidak harus diwakili dengan yang lainnya. La ilaha illallah sudah di hati. Alaikum bulannya teruskanlah, paham? Dan aja kegawakan bukan ini bakal la ilaha illallah diwakili bendera sih. La ilaha illallah nganggo bendera. Pamane bukan murni tujuan. Wes la ilaha illallah wis cukup berarti. Paham? Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar dan lawan istighfar. Terus istighfar aja mari. Fa'aktiru
Ulane jen fakhiru maka ngakehaken sapa sira kabeh minhuma saking la ilaha illallah wal istighfar. Wis kang ngakeh bae la ilaha illallah karo istighfare. Paham? Beli butuh ikat kepala la ilaha illallah, enggak butuh. Yang dibutuhkan la ilaha illallah di hati kita aja dan di mulut kita aja terbiasa la ilaha illallah. Kapanpun, dimanapun. Bukan pada saat demo, bukan. Langkah pentingnya bakal demo la ilaha illallah. Paham? Kapanpun kita sudah biasa la ilaha illallah. Ini bukan benar-benar ahli sunnah, orang-orang yang benar-benar memegang ajaran dahulu. La ilaha illallah tidak dibutuhkan dalam bentuk lambang bendera, enggak. Di setiap saat la ilaha illallah, di setiap saat. Fakhiru minhuma. Fa inna iblis akan setelah iblis iku pola ngendika sapa iku pola. Ngucap sapa iblis mendika. Sopan temen. Iku pola ngucap sapa iblis atau nyocot sapa iblis. Apa dari iblisnya? Ahlak tu wis merusak sapa ingsun annasa ing manusa. Merusak bidunu kelawan piro-piro dosa. Aku hancurkan manusia dengan dosa. Wa ahlak lan pada merusak binasa akan sapa annas. Wa ahlak lan pada merusak sapa annas atau binasa akan ni ingsun. Bila ilaha illallah lawan la ilaha illallah wal istighfar lawan istighfar dari iblis. Saya binasakan manusia dengan dosa-dosa, dengan jebakan dosa, tapi mereka membinasakanku dengan ucapan la ilaha illallahnya dan istighfarnya. Dudu la ilaha illallah yang lambe doang, dudu la ilaha illallah yang datangnya sewaktu-waktu, bukan. Ya. Tapi la ilaha illallah yang memang betul-betul terpatri di hati, yang sudah terbiasa dizikirkan. Fala mara'aitu maka dalam semangsana yang ningali sapa itu dalika ing mengkonon-mengkonon ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Ahlak tu mangkang rusak sapa ingsun, binasa akan sapa ingsun hum ing anas. Aku hancurkan mereka bil ahwa kelawan piro-piro hawa nafsu. Wa hum khaliq utawi si anas iku yaksabuna pada nyana sopo anas nyana annahum ing setuhune anas iku kabare annahum muhtaduna pada oni pituduh sopo anas. Jare kanjeng Nabi, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Terus jangan pernah putus, lakukan terus, biasakan terus, tetapkan terus mulazamah la ilaha illallah dan istighfar aja ucul. Fakhiru minhuma, perbanyak la ilaha illallah dan istighfar. Ulane apa? Zikir yang mengandung thariqah intinya 3. Zikir yang masuk dalam kriteria mengandung thariqah intinya 3. Tahlil la ilaha illallah, istighfar, satu lagi sholawat. Wis ngono. Jadi bakal rangkaian zikir isi la ilaha illallah, ana istighfare, ana sholawate, wis kudu lamun bener-bener ditelusuri, bener-bener dikaji, bener-bener dipahami, wis mengandung thariqah. Paham ya? Wis istighfar. Fakir minhuma. Apa alasan dari kanjeng Nabi? Fa inna iblisa qala ahlaqtun nasa bil junun. Saya berusaha untuk menghancurkan manusia, anak cucu Adam, dengan jebakan-jebakan dosa. Melumpuhkan mereka dengan jebakan dosa, menghancurkan mereka dengan jebakan dosa. Sayangnya mereka diberi bekal senjata oleh Allah, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi mereka juga mengalahkan saya, menghancurkan saya, menundukkan saya dengan mereka la ilaha illallahnya dan istighfarnya yang membekas di hati. Bisa sekedar cangkem. Kali menjadi mulazamahnya sudah dari kebiasaannya. Paham itu la ilaha illallah tekan waktu demo dulu masa mempana bakal la ilaha illallah waktu demo sih. La ilaha illallah setiap saat kapan baik. Dia bawa kuda wala junubihim, ngadeg dodok atau belelengan la ilaha illallah terus dicangkem. Ini yang membuat saya hancur dari setannya. Bakal disungkaman tektok lang senjata pamungkas dari setannya, dari iblisnya. Falam mar'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa, saya hancurkan mereka dengan hawa nafsu terus digembosi, terus apa? Dipompa. Jadi pulane
Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Katone berbuat baik tapi di hatinya kosong. Katone nglakoni kebagusan tapi riaknya timbul, takaburnya timbul, ujubnya timbul, hawa nafsu dipompa sih dengan setan senjata kuat. Yang rasa benar akhirnya mereka itu padahal mereka sudah hancur. Rawi ceritakan hu ing hadis alaikum bila ilaha illallah sapa Imam Ahmad wa Abu Ya'la Imam Abu Ya'la. Titik. Qala al-faqih. Wis mendengar Allah akan bisawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala bi barakatihim wa dinal husna